Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Ya, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan tutorial 3 cara melihat berapa watt daya listrik komputer atau laptop kalian. 3 cara melihat berapa watt daya listrik komputer dan laptop. Bagi sebagian orang sangat penting untuk mengetahui daya yang dikonsumsi oleh komputer maupun laptop ketika digunakan. Dengan begitu, bisa diketahui imbas penggunaan komputer terhadap instalasi listrik di rumah. Lebih jauh lagi, bagi mereka yang ingin mengupgrade komponen, tentunya wajib tahu sisa kapasitas power supply agar arus listrik tetap stabil pada komponen yang baru diganti. Namun, bagaimana cara mengetahui daya yang dipakai komputer? Apakah harus tanya ke teknisi komputer? Tentu saja tidak. Beberapa cara berikut ini bisa kalian gunakan untuk memeriksa daya atau watt komputer maupun laptop dengan mudah tanpa harus meminta bantuan orang yang lebih ahli. Cara pertama, cek daya komputer menggunakan software local cooling. Cara paling mudah untuk mengetahui daya yang dikonsumsi komputer kamu ialah dengan mengandalkan estimasi otomatis dari software bernama local cooling. Secara singkat, local cooling mampu membaca seluruh komponen komputer lalu memberikan gambaran terkait daya dari masing-masing komponen. Berikut cara menggunakan local cooling. Yang pertama, kalian download terlebih dahulu local coolingnya. Linknya ada di deskripsi. Local cooling ini adalah software gratis dan diutamakan untuk yang menggunakan Windows 7 ke atas. Jika kalian sudah mengklik link di deskripsi, di sini kalian tinggal klik download now. Setelah itu, klik di download Softpedia Mirror. Tunggu beberapa saat. Setelah itu, save. Tunggu hasil downloadnya selesai. Setelah selesai di-download, jalankan programnya. Ini dia, klik kanan lalu install. Di sini proses installnya kita next. Di sini kita centang, lalu next, next, dan next. Setelah itu next lagi, lalu next. Setelah itu finish. Ini dia local cooling. Selanjutnya kalian pergi ke setting. Masuk ke tab My Power, kemudian pada bagian Estimate Power PC Usage akan terlihat berapa watt daya yang digunakan seluruh komponen. Contoh di sini monitor saya 36 watt, hard drive yang terkoneksinya ada 16 watt. Lalu CPU-nya AMD Ryzen 5 2400G 45 watt. Lalu graphic card 6 watt. Dan lain-lain, fan dan lain-lain 15 watt. Total komputer saya ini adalah kurang lebih 118 watt. Harap dicatat bahwa estimasi local cooling masih bersifat kasar karena tidak memperhitungkan skenario penggunaan. Konsumsi daya yang tinggi biasanya menghasilkan lebih banyak panas. Cara kedua adalah memanfaatkan power supply kalkulator. Power supply kalkulator merupakan tool berbasis web yang dikembangkan oleh Outer Vision. Karena itu, kalian tidak perlu mengunduh software tambahan. Melalui tool ini, kalian diharuskan memasukkan merek atau tipe komponen secara manual, mulai dari CPU hingga monitor. Cara menggunakan power supply kalkulator adalah kalian klik link di deskripsi lagi.
Kemudian, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian pilih mode antara expert atau basic. Expert untuk orang yang paham komponen komputer sampai ke skala yang kecil. Sementara basic untuk orang yang hanya mengetahui nama dan jenis komponen saja. Sebagai contoh di sini kita pilih yang basic aja ya guys, biar lebih mudah. Nah, di motherboardnya ini kalian biarkan aja desktop. Lalu di CPU-nya kalian pilih aja 1 karena pasti prosesor kalian itu cuma 1 kan. Di sini masukin CPU kalian, prosesor kalian. Contoh yang saya itu AMD Ryzen 5 2400G. Lalu memorinya kalian ada berapa keping? Di sini saya ada 2 dan totalnya itu adalah 16 GB. Lalu video cardnya yang saya itu Nvidia ada 1. Di sini kita pilih video card yang kalian punya. Tapi kalau kalian kebingungan video card kalian itu apa atau spesifikasi komputer kalian itu seperti apa, kalian bisa cek video ini. Di sana saya menjelaskan bagaimana cara mengecek spesifikasi komputer kalian. Kita lanjut cari VGA yang saya punya, ini dia. Lalu storage-nya saya ada 2, yang SATA SSD. Lalu optical drive-nya ini nggak ada. Optical drive itu seperti Blu-ray drive, DVD atau CD-ROM, floppy drive seperti itu ya. Saya nggak ada. Kalau kalian ada tinggal tambahin aja satu kayak gitu. Lalu monitornya di sini saya ada 1 kurang lebih yang 19 inci LED. Lalu ini itu adalah pemakaian komputer harian kalian gitu ya. Kurang lebih sehari itu saya bisa sampai 8 jam. Terus kalau untuk gaming itu mungkin bisa 4 jam. Dan kalau udah seperti ini kalian tinggal klik calculate. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Power supply kalkulator termasuk cukup akurat karena memperhitungkan profil komponen dan kebiasaan pengguna sehari-hari. Cara ketiga adalah menggunakan perangkat wattmeter untuk memantau daya secara real time. Ini akurasinya paling tinggi. Untuk opsi yang satu ini mengharuskan kalian merogoh dompet. Wattmeter sendiri adalah alat kelistrikan yang berfungsi menampilkan daya hingga voltase listrik secara real time pada alat elektronik yang dihubungkan. Saat ini di Indonesia, wattmeter dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 per unit. Bisa ditemukan di toko listrik terdekat dan beberapa toko online yang menjualnya. Cara penggunaannya pun sangat mudah. Cukup sambungkan wattmeter ke colokan di rumah. Kemudian sambungkan komputer kamu dengan wattmeter. Wattmeter merupakan metode yang paling akurat karena terhubung langsung dengan instalasi listrik, sehingga konsumsi energi bisa dibaca dengan mudah. Bahkan beberapa wattmeter bisa menghitung beberapa biaya listrik yang keluar untuk komputer. Oke guys, itulah beberapa cara untuk mengetahui berapa watt daya yang dikonsumsi komputer maupun laptop kalian. Saya sendiri lebih merekomendasikan wattmeter karena tidak hanya akurat, namun juga memberikan informasi yang lebih banyak, seperti durasi hingga estimasi pengeluaran untuk tagihan listrik. Kalau kalian ingin membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link untuk kalian membeli wattmeter di Shopee. Penjualnya pun star seller. Nah, bagaimana dengan kalian sendiri? Mana yang lebih kalian andalkan? Atau kalian lebih suka pakai cara yang mana? Semoga video GGNet bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.